Karena berlari sambil berteleponan, wanita ini malah menabrak seorang pria hingga dirinya terjatuh. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya sang pria dengan rasa bersalahnya. "Ponselmu rusak. Biarkan saya mengganti rugi untuk kerusakan ponselmu itu." "Tidak usah, Tuan. Ini masih bisa digunakan. Maaf, saya permisi dulu karena sudah terlambat untuk wawancara." Sekretaris yang melihat kepolosan gadis tersebut pun ngedumel. "Dasar gadis aneh. Dikasih uang kok nggak mau. Kamu ini cerewet sekali ya. Udah kerjakan saja tugasmu," ucap bosnya. Sesampainya di sebuah ruangan wawancara, wanita ini pun melihat ada wanita lain di sana. Dia pun mengira bahwa wanita tersebut salah satu karyawan di perusahaan itu, karena gadis itu sangat polos. Sang wanita pun memanfaatkan kesempatan tersebut. "Saya manajer di perusahaan ini. Mana berkas lamaranmu? Biar saya periksa." Setelah membaca dan mengetahui bahwa gadis tersebut berpendidikan tinggi, sang wanita pun panik dan takut tersaingi. Dia pun mengarang cerita bahwa gadis itu tidak punya pengalaman kerja, jadi dia tidak diterima di perusahaan itu. "Kamu datang dari kampung, tidak punya pengalaman bekerja, berani-beraninya melamar kerja di perusahaan ini. Sudahlah, pergi saja dan bawa pulang berkas lamaranmu ini." Sang gadis yang saat ini sangat membutuhkan pekerjaan itu pun terus mencoba merayu manajer tersebut, supaya dirinya diberikan kesempatan sekali lagi karena dirinya benar-benar sedang butuh biaya untuk ibunya yang sedang sakit. "Saya tidak peduli dengan nasibmu. Ngapain kamu curhat sama saya?" ucap sang wanita sambil melemparkan berkas lamarannya. Kebetulan sekali bos di perusahaan itu datang tepat waktu dan melihat sendiri perlakuan dari si wanita. Tanpa menunggu lama, bos pun langsung menegur wanita tersebut. "Sejak kapan kamu jadi manajer di perusahaan saya?" Sang wanita pun malu dan berubah menjadi wanita yang sangat ramah. "Kalian berdua kemarilah." Bos pun duduk, lalu memulai wawancara untuk mereka. "Baiklah, saya jelaskan kepada kalian. Saya membutuhkan sales untuk penawaran produk baru di perusahaan ini. Sangat simpel saja. Siapa di antara kalian yang lebih menarik penyampaiannya, berarti itulah yang akan diterima." Setelah keduanya mencoba, ternyata bos lebih tertarik dengan cara kerja dari sang gadis. "Li Tintian, saya suka dengan cara penyampaianmu. Selamat, kamu diterima di perusahaan ini." Sang wanita pun tidak terima dengan keputusan dari sang bos. "Tidak bisa seperti itu dong, bos. Meskipun dia pendidikannya lebih tinggi dari saya, tapi saya lebih punya banyak pengalaman kerja." "Bos, lihat baik-baik. Dari penampilan saja saya lebih oke." Bos pun secara tegas memberitahu kepada sang wanita kalau dirinya tidak pantas untuk bekerja di perusahaannya karena belum apa-apa dia sudah menindas saingannya. "Bos, tadi saya cuma bercanda kok. Maafkan saya ya, bos." "Cukup. Berhentilah Anda berakting. Asal kamu tahu, perusahaan saya tidak menerima orang yang berkarakter buruk seperti Anda." Meskipun sudah memohon, tapi bos tetap tidak mau menerima sang wanita di perusahaannya. Bahkan bos mengusir wanita tersebut untuk segera pergi. "Li Tintian, selamat. Mulai besok Anda bisa mulai bekerja di perusahaan saya." Sang gadis pun terkejut dan hampir tidak percaya. Selain menerimanya kerja, bos juga memberikan uang untuk membeli HP yang sebelumnya rusak. Inilah ketika kesabaran mendapatkan balasannya. Percayalah, kebaikan akan selalu membuat langkahmu lebih mudah.